ada di sini. The film was translated and narrated by M. Neely. Bergerak cepat. Apakah kamu di sini untuk anakku atau untukku? Lupakan saja. Cepatlah. Jangan ganggu tetangga. Siapa sebenarnya kau ini? Berani menyentuh seseorang dari Balai Seni Bela Diri Naga Hitam. Dengan kemampuan sepertimu, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Balai Seni Bela Diri Naga Hitam. Belum pernah dengar. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, dan kamu berani keluar dan melakukan pekerjaan kotor. Kau telah menyebabkan masalah besar. Meskipun seni bela dirimu sangat kuat, lalu kenapa? Bosku tidak akan mengampunimu. Kalau begitu suruh dia datang mencariku. Aku menunggunya kapan saja. Ayah, kenapa aku baru saja mendengar seseorang berteriak? Tidak ada siapa-siapa. Mungkin karena aku membersihkan terlalu berisik. Cepatlah dan kembali tidur. Kamu masih ada kelas besok. Saudara Naga Hitam, semuanya sudah diatur. Tenang saja. Jika dia berani muncul malam ini, meskipun dia adalah raja kejuaraan tinju dunia, aku akan memastikan dia pulang dalam keadaan terkapar. Ada jalan menuju surga, tetapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Gerbang neraka sudah tertutup namun kau bersikeras untuk masuk. Malam ini, kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Tang Zi. Saya selalu merasa tidak tenang. Anda sudah memenangkan 9 pertandingan melawan mereka. Saya takut mereka akan mencoba mencelakai Anda lagi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku sangat mampu. Jika aku memenangkan pertandingan ini saja, aku bisa mendapatkan 500.000 untuk mengobati kaki ayahku. Tidak apa-apa kau kembali, dan tunggu aku dulu. Hadirin sekalian, selamat datang di Arena Naga Hitam. Malam ini, di sini, kalian akan menyaksikan 2 petarung tingkat atas bertarung sampai mati. Di sebelah kiriku adalah Raja Pemula, Xiao Zhe. 9 pertarungan 9 kemenangan. Mengalahkan lawan 9 The kali. film was translated and narrated by Dan M. yang satu Media. ini adalah petarung misterius, Wu Chan. Setiap gerakan mengeluarkan darah. Malam ini, siapa yang pada akhirnya akan memenangkan pertandingan? Mari kita tunggu dan lihat. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya dengar dia adalah pemain andalan yang diundang secara khusus oleh Sasana Bela Diri Naga Hitam. Dia tidak terlihat istimewa. Wu Chan, bunuh dia untukku. Pukul dia dengan keras dan bunuh dia. Nah, kau sangat mirip dengan seseorang. Tapi orang itu sudah dilumpuhkan olehku dan menghilang dari dunia ini. Malam ini, kau juga akan dilumpuhkan olehku. Warung jalanan.
Bos, Anda ingin makan apa? Anda pasti ayah Tangzi. Saya, ada apa? Kami dari Sasana Bela Diri Jishing. Kami datang menemui Anda karena kami ingin berbicara dengan putra Anda tentang kolaborasi. Anakku hanyalah siswa SMA. Bagaimana mungkin dia dengan bos-bos sepertimu? Membahas kolaborasi apapun. Anda dipersilakan untuk makan. Untuk hal lain silakan pergi. Anda sungguh luar biasa. Tuan Tang, putramu, jika dia benar-benar hanya siswa SMA biasa, maka dia tidak akan meraih 9 kemenangan berturut-turut di arena tinju bawah tanah. Arena tinju bawah tanah. Anakku. Itu benar. Bukan hanya itu, mereka mengirim orang untuk diam-diam menyerang putramu dan melancarkan pukulan curang. Namun dia pergi tanpa cedera. Kau harus tahu, orang-orang naga hitam tidak pernah gagal. Putramu adalah seorang jenius. Jadi begitu. Anak ini selama ini bertinju di belakangku. Apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Mari kita bahas partisipasinya dalam kejuaraan Raja Tinju. Tuan Tang, putramu ada di sana di atas panggung. Direktur Fang, pengunjung yang langka. Kenapa kau punya waktu hari ini untuk mengunjungi arena pertarungan sederhanaku? Kenapa bisa? Kau tidak menyambut kehadiranku. Selamat datang. Tentu saja selamat datang, saudara naga hitam. Pria di sebelahnya itu adalah ayah Xiaozhe. Dialah yang melukaiku. Aku baru saja akan mencarimu. Kau datang sendiri tepat ke depan pintuku. Naga hitam, Tuan Tang sekarang berada di bawah perlindunganku. Jika kau menyentuhnya itu, berarti menantang keluarga Fang kami. Fang Yin, kau benar-benar putus asa. Apa kau sudah gila menginginkan seorang pria? Kau bahkan mau menerima orang lumpuh. Jaga bicaramu. Baiklah. Namun, apa kau pikir dengan mencari wanita untuk melindungimu? Berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Yang di atas panggung itu putramu kan? Benar. Bagus. Kalau begitu aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu, dengan matamu sendiri, menyaksikan putramu sendiri, dipukuli hingga menjadi lumpur. Bagaimana rasanya? Aku benar-benar menantikannya. Apa yang kamu coba lakukan? Permisi semuanya. Agar tiket kalian bahkan lebih sepadan dengan harganya. Hari ini, kami telah memutuskan sementara untuk meningkatkan pertandingan tinju menjadi pertarungan bebas tanpa batas. Kedua kontestan, apakah kalian punya keberatan? Tentu saja. Hadiah uangnya juga digandakan. 500.000 sudah cukup bagiku. Nah, jika kau takut bertarung, mundurlah. Itu tidak memalukan. Siapa bilang aku takut? Aku terima. Bagus. Karena kalian berdua setuju. Kalau begitu selanjutnya. Apa maksudnya ini? Pertarungan bebas. Tentu saja itu berarti tidak ada batasan jumlah peserta. Pertarungan bebas, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Hari ini, di atas panggung ini, siapapun yang bertarung sampai akhir akan menang. Dan menjadi juara hari ini. Tidak peduli apapun aturannya. Aku pasti akan menang. Bagus. Sekarang, pertandingan secara resmi dimulai. Kalian bekerja sama. Biarkan mereka bermain denganmu dulu. Jika kau bisa bertahan sampai akhir, maka kau akan memenuhi syarat untuk melawanku. Namun, kau tidak akan bertahan selama itu. Tak tahu malu. 6 lawan 1. Kalian menyebut ini pertandingan tinju. Ini adalah arena pertarungan bawah tanah. Aku yang menentukan aturan di sini. Direktur Fang, arena pertarunganku menetapkan aturan seperti ini. Kau tidak punya keberatan kan? Tuan Tang, maafkan aku. Xiaoxi, dia adalah petinju yang sedang bertanding sekarang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku percaya pada anakku. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat seberapa hebat sebenarnya putramu. Apakah kalian semua kelaparan? Serang ke arah Sanui. Pergi tangkap dia. Pukul.
Tuan Tang, jangan gegabah. Kenapa kau begitu cemas? Bukankah wajar jika sedikit terluka di arena tinju? Namun, jika kau mengambil sepatuku dan menjilatnya hingga bersih, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan putramu menderita lebih sedikit luka. Kamu pikir kamu sudah menang bukan? Dia belum kalah. Sekelompok sampah tak berguna. Baiklah. Karena bisa bertahan sampai sekarang, kau benar-benar seorang jenius. Sayang sekali kau bertemu denganku. Kalau begitu hadapi aku. The film was translated and narrated by M. Meany. Jadi itu dia. Mungkinkah orang yang memerintahkan pembunuhanku saat itu adalah naga hitam? Tuan Tang, apakah kau kenal orang di atas panggung itu? Bagaimana mungkin dia mengenalnya? Karena telah bertahan sampai dia muncul, kau seharusnya merasa terhormat. Namun, ini harus berakhir di sini. Hentikan. Pelanggaran. Dia punya senjata. Kalian melanggar aturan. Sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sejujurnya, hari ini aku tidak pernah berniat membiarkan putramu kembali hidup-hidup. Kami menyerah, kami tidak akan bertarung. Ayah, jangan menyerah. Aku bisa melakukannya. Anak muda, setelah aku melumpuhkan kakimu, aku akan pergi bersenang-senang dengan wanitamu. Orang lumpuh di bawah panggung itu adalah ayahmu kan? Setelah aku menyelesaikan pertandingan ini, aku akan mengambil kaki ayahmu yang satunya lagi. Jangan sentuh keluargaku. Sayang sekali. Ayah, kenapa ayah datang? Dasar bocah. Aku akan membereskan urusan ini denganmu saat kita sampai di rumah. Kami tidak bertarung lagi. Kami menyerah. Adegan yang mengharukan, tapi pertandingan tinju belum selesai. Jika kau pergi begitu saja, kau sama sekali tidak menghargaiku naga hitam, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Biarkan dia pergi. Kau tidak bisa pergi. Ini adalah pertarungan tanpa aturan. Setelah kau menginjakan kaki di panggung, kau harus bertarung sampai akhir. Kau tidak bisa berhenti di tengah jalan. Apa kamu yakin ingin melawanku? Baiklah. Bukankah kau selalu berpikir itu tidak adil? Kau ikut bergabung juga. Aku ingin melihat seberapa hebat sebenarnya kalian berdua, ayah dan anak, untuk bisa di wilayah naga hitamku, menimbulkan masalah sebesar apa. Kau telah memprovokasiku. Hari ini aku harus mengambil nyawamu. Ambil nyawaku. Kurasa sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Kau. Mustahil, dia sudah mati. Kau. Apakah kau manusia atau hantu? Wu Chan. Pukul dia keras-keras. The film was translated Bunuh Ayan dan and anak itu. narrated Aku by akan M. memberimu Meany. uang 2 kali lipat. Hari ini aku membawa pulang putraku. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku.
Dia hanya orang lumpuh. Kenapa harus takut padanya? Serang bersama-sama. Kau berani. Pergi panggil semua orang ke sini untukku. Hari ini, siapa yang bisa mematahkan salah satu kakinya? Siapa yang bisa mematahkan lengannya? Siapa yang bisa mencungkil salah satu bola matanya? Aku akan memberinya 2 juta. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Bagaimana mereka bisa terlihat sangat mirip? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang terlihat begitu mirip? Dasar bocah. Kamu baik-baik saja. Ayah. Aku. Bertahanlah. Tuan Tang, cepat bawa Xiaoxi ke rumah sakit. Naga hitam. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku bersumpah, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Kakak naga hitam. Petarung kecil ini cukup tangguh. Jumlah anak buah kita yang sedikit mungkin tidak bisa menahannya. Sekelompok orang tak berguna. Tang Yo. Aku tahu siapa kau sekarang. Urusan kita belum selesai. Bahkan jika kau pergi hari ini, aku akan selalu memburu kau dan putramu. Kau tidak akan lolos. Apa yang kamu inginkan? Besok malam, gedung yang belum selesai di kota selatan. Datang sendirian. Aku akan menunggumu. Kakak naga hitam, kita tidak perlu melalui semua kesulitan ini. Aku hanya akan mencari mobil dan menabraknya sampai mati. Jika dia semudah itu untuk dibunuh, dia pasti sudah terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Kakak naga hitam, mengapa Anda berkata begitu? Dia adalah Tianlong yang terkenal. Dia adalah Tianlong. Rumah sakit. Tuan Tang, dokter bilang Tang Ji sudah baik-baik saja, tidak ada yang serius. Tapi dia butuh lebih banyak istirahat. Ini semua salahku. The film was Jika aku translated mengetahuinya lebih and awal, narrated bahwa by dia bertarung di tinju NVIDIA. bawah tanah, dia tidak akan terbaring di sini sekarang. Ini bukan salah Paman. Dia hanya terlalu keras kepala. Dia juga ingin membantu Paman entah bagaimana. Tuan Tang, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi kau akan kehilangan nyawamu. Tang Yo. Aku tahu siapa dirimu sekarang. Urusan kita belum selesai. Meskipun kau pergi hari ini, aku akan selalu memburu kau dan putramu. Kau tidak akan lolos. Aku harus pergi. Tang Yu, aku tahu kau bisa bertarung. Tapi kau tidak tahu naga hitam. 10 tahun yang lalu, dia membawa sekelompok master untuk menantang semua sekolah bela diri di Handong. Dia menguasai dunia tinju dengan paksa selama 10 tahun. Arena pertarungan bawah tanah hanyalah salah satu cara baginya untuk menghasilkan uang. Master yang sebenarnya, semuanya ada di sekolah bela dirinya. Siapapun secara acak di dalamnya, bukanlah seseorang yang bisa kau lawan. Terima kasih atas kebaikanmu. Masalah yang ditimbulkan putraku, aku akan menyelesaikannya untuknya. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar berani datang sendirian. Naga hitam. Aku datang ke sini demi putraku. Aku bisa memberimu uang sebanyak apapun yang kau mau. Asalkan kau berhenti mengganggu kami. Tianlong. Kau berada di ring tinju sebelumnya. Bukankah kau bersikap tangguh? Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Aku bukan Tianlong. Kau salah orang. Aku hanyalah orang biasa yang menjual nasi goreng dari warung. Aku hanya ingin hidup tenang. Tianlong berhenti berpura-pura. Kau tidak bisa membodohiku. Bagaimanapun juga saat itu, aku sendiri yang membunuh istrimu. Cara kau merangkak seperti anjing. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Benar-benar kau. Kenapa kau membunuh Xiaolu? Kenapa? Tentu saja itu karena kau tidak patuh. Apakah sesulit itu untuk mengalah dan kalah sekali?
Di mata bos-bos besar itu, seorang petinju hanyalah seekor anjing, dan kau adalah yang paling tidak patuh. Jadi tentu saja kau harus disingkirkan. Kakiku ini sudah kau lumpuhkan. Tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Karena kau adalah Tianlong. Di lokasi ledakan saat itu, tubuhmu tidak ditemukan. Tahukah kau sudah berapa lama kami mencari selama kau masih hidup? Bos besar tidak bisa tidur nyenyak. Siapa bos di belakangmu? Kau tidak perlu tahu. Karena kau akan segera menjadi mayat. Namun, aku bisa memberimu pilihan. Selama kau menyerah pada kematian dengan patuh, aku tidak akan menyentuh Tang Xie. Bagaimana menurutmu? Itu adil bukan? Jika aku mati, bisakah kau benar-benar melepaskan putraku? Jangan khawatir. Aku menepati janjiku. Hitam, Aku akan berurusan denganmu. Apa yang kau coba lakukan? Apakah kau tidak peduli lagi dengan nyawa putramu? Jika pengorbananku benar-benar bisa ditukar dengan istriku dan memastikan keselamatan serta kedamaian seumur hidup Xiaoxi, maka aku bersedia. Tapi kau, bagaimana mungkin kau benar-benar melepaskan Xiaoxi? Meskipun kau tahu apa yang harus dilakukan, malam ini kau harus mati. Aku seharusnya mati. Tapi tidak malam ini. Malam ini satu-satunya yang harus mati adalah kau. Tang Yo, berhenti melawan. Kau tidak bisa melarikan diri, bos. Banyak orang telah tiba di luar. Anak buah kita tidak bisa menahan mereka lagi. Kau tidak datang sendirian. Tianlong, anak buahku ada di sini. Aku akan naik dan membunuh mereka sekarang juga. Tidak perlu. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, aku akhirnya bisa membalas dendam dengan tanganku sendiri. Jangan biarkan siapapun pergi. Tianlong, aku tidak peduli siapa yang kau bawa. Tidak ada seorang pun di Handong yang bisa menyentuhku. Apakah kau tahu siapa mereka? 8 fajar di bawah bos besar. Setiap dari mereka memiliki kekuatan seorang juara tinju. Berurusan denganmu sudah cukup menghargaimu. Lawan. Tianlong, apa bedanya jika kau sudah kembali? Bukankah kau hanya akan mati lagi? Naga hitam. Sekarang hanyalah permulaan. Kau tidak lumpuh. Kau berpura-pura selama ini. Aku memang lumpuh. Tapi aku sudah pulih sejak lama. Aku melatih kaki ini agar lebih kuat dari sebelumnya. Aku melakukan ini hanya agar aku bisa secara pribadi mengirim kalian semua ke neraka. Serang bersama. The film was translated and narrated by M Bos, Media. apa yang harus kita lakukan? Mengapa panik? Dia adalah raja kejuaraan tinju. Aku masih punya 8 raja kejuaraan tinju. Kita tidak boleh kalah. Semuanya serang. Majulah, kalian semua serang sekarang. Katakan padaku siapa bos di balik layar kalian sebenarnya. Ingin tahu? Kalau begitu ikutlah dalam kejuaraan Raja Tinju Dunia. Bos besar sedang menunggumu di sana. Namun mengingat kekuatan bos besar, kau sama sekali tidak bisa membayangkannya. Selama kau berani menunjukkan wajahmu, dia akan membunuhmu dalam hitungan menit. Termasuk semua orang yang berhubungan denganmu.
Siapa di balik insiden sasana bela diri itu? Bos besar, kami tidak dapat menemukan apapun. Namun naga hitam masih hidup di lokasi kejadian. Setelah dia bangun, kita akan tahu segalanya. Lupakan saja. Setelah naga hitam tumbang, sasana bela diri utama di Handan menjadi tidak terkendali. Mereka tidak lagi mengikuti instruksi kita. Yang mendesak sekarang adalah mengambil alih aula seni bela diri naga hitam dan mendapatkan kembali kendali atas dunia pertarungan di Handong. Ya. Sebelum insiden naga hitam, dia berselisih dengan seseorang yang cacat. Orang cacat itu tidak sederhana. Aku ingin mengujinya untuk melihat apakah dia benar-benar lumpuh. Tuan Tang, Direktur Fan, apakah Anda butuh sesuatu? Tuan Tang, alasan aku datang menemuimu kali ini adalah untuk mengajukan permintaan. Biarkan Tang Seikun serta dalam pertandingan tinju. Ia mengenai kejatuhan naga hitam yang menekan dunia pertarungan. Batu besar telah menghilang. Sekarang, semua sasana bela diri utama sedang merekrut dan berkembang pesat. Aku tidak ingin melewatkan bakat seperti Tang Xie. Jangan khawatir, pertandingan resmi benar-benar aman. Aman. Begitu kau menginjakan kaki di atas ring, tidak ada keselamatan. Aku tidak setuju. Tuan Tang, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya goresan di tanganku. Biar saya bantu Anda berdiri dulu. Anda terluka karena menyelamatkan saya. Bagaimana kalau begini, rumah saya tidak jauh dari sini. Saya akan bantu Anda ke tempat saya dulu untuk mengoleskan obat. Ayo kita pergi. Hentikan mobilnya. Dia mungkin benar-benar lumpuh, atau dia mengikatkan beban di kakinya dan The film was berpura-pura pincang. translated Tapi aku tidak and percaya narrated by seseorang bisa Unmedia. memakai beban dan hidup seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Tidak perlu menyelidikinya. Ketika naga hitam masih ada, dia seolah-olah menaklukkan semua sasana seni bela diri utama. Tapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar yakin. Aku punya ide yang bisa membuat semua orang tunduk dengan sukarela. Silakan duduk. Duduklah dimanapun Anda suka. Baiklah. Direktur Fan, bukankah Anda terlalu dekat denganku? Terlalu dekat. Kalau saya tidak mendekat kepada Anda, bagaimana saya bisa mengoleskan obatnya? Bos Fan, aku adalah pria yang baik, tapi aku sudah melajang selama lebih dari 10 tahun. Jika Anda terus bersikap seperti ini, aku takut aku mungkin kehilangan kendali. Omong kosong apa yang Anda pikirkan? Saya murni hanya mengoleskan obat untuk Anda. Baiklah. Anda tidak hanya melukai lengan Anda, kaki Anda. Apakah baik-baik saja? Kakiku baik-baik saja. Kalau begitu, terima kasih Direktur Fang karena telah membalutku. Aku akan pergi sekarang. Saya hampir saja tahu, apakah itu dia? Kau gila. Aku bisa membantumu menjadi Raja Tinju. Temui aku di Bar Mioyen.
Kemarilah. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Kau memberiku surat itu. Benar-benar tampan. Dia memiliki fisik yang hebat. Dan dia masih polos. Sangat bagus. Anda pasti lelah. Hilangkan dahaga Anda. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Kalau begitu saya akan langsung saja. Saya dari Sasana Bela Diri Naga Hitam. Sasana seni bela diri naga hitam baru saja kalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula jika kau ingin membalas dendam padaku, aku menerimanya, tapi jangan sentuh ayahku. Tuan Tang J. Anda salah paham. Ambil ini. Apa maksudmu dengan ini? Jangan khawatir. Uang ini adalah permintaan maaf dari Sasana Bela Diri kami. Dan ketulusannya, dia menghargai bakat. Dia menonton pertandingan Anda. Dia percaya bahwa dalam seni bela diri, Anda memiliki bakat yang sangat tinggi. Anda adalah bakat dengan potensi besar. Oleh karena itu, dia ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Sasana Bela Diri Naga Hitam kami. Ayahku sudah tidak mengizinkanku bertinju, terutama sasana seni bela diri naga hitam milikmu. Lupakan saja, ambil kembali. Sayang sekali. Kami awalnya memiliki satu sisa, tempat untuk kejuaraan Raja Tinju. Kami berencana meminta Anda mewakili klub tinju kami untuk memenangkan peringkat dan menjadikan Anda Raja Tinju. Sekarang sepertinya kami harus memberikannya kepada orang lain. Kalian semua, bisakah kau benar-benar mengizinkanku berpartisipasi dalam kejuaraan Raja Tinju? Tentu saja, Anda harus tahu bahwa mendapatkan tempat di kejuaraan Raja Tinju. Betapa sulitnya itu. Jika pemilik kami tidak menyukai Anda tidak akan mendapatkannya sama sekali. Beritahu aku apa syaratnya. Anak muda yang tampan, Anda benar-benar cerdas. Ada satu syarat. Tetapi bagi Anda, itu tidak sulit sama sekali. Anda hanya perlu bertarung untuk ring tinju kami dan memenangkan 5 pertandingan di atas ring. Maka Anda bisa mendapatkan tempat untuk kejuaraan Raja Tinju. Peluang tidak datang setiap hari. Itu hanya tergantung apakah Anda ingin merebutnya. Kesepakatan. Bawa aku ke sasana seni bela dirimu untuk melihat-lihat. Chen Yao. Ayah, Kenapa dia sangat mirip dengan putraku? Namun, putraku di kehidupan ini tidak akan pernah bisa bersama wanita seperti itu. tunggu. Mengapa mereka semua terlihat begitu garang? Ahli bela diri menemukan mereka untuk Anda. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan jahat. Bersikaplah kejam saat Anda menyerang nanti. Kedua belah pihak memasuki arena. Kita kalah. Kau masih ingin melumpuhkan petarungku. Kau sudah keterlaluan. Bajingan. Pukulan dan tendangan tidak punya mata. Fakta bahwa dia lumpuh hanya membuktikan bahwa Anda terlalu tidak berguna. Kau. Bagus sekali. Bertarunglah 4 pertandingan berikutnya dengan cara yang sama.
Dari mana datangnya anak ingusan ini? Pukulannya kejam. Murid utama dari kami berempat. Semuanya dilumpuhkan olehnya. Fang Ying, jadi sekarang kau milik siapa? Dari arena tinju handam. Jika kau kalah juga. Aula seni bela diri utama. Dari handong kita. Akan kehilangan semua kehormatan. Ya. Tuan-tuan mohon, jangan terburu-buru. Sasana bela diri saya juga tidak jauh lebih kuat dari milik Anda. Jika bahkan Anda tuan-tuan tidak bisa menang, mungkin akan sulit bagi kami untuk menang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan membiarkan mereka menginjak-injak kita seperti ini? Bagaimana kalau begini? Saya kenal seseorang. Dia pasti punya solusi. Dan Anda sekalian siapa? Tuan Tang, saya akan langsung menyampaikan tujuan saya. Baru-baru ini, sekelompok orang luar datang ke Handong, menantang 5 sasana bela diri utama. Sekarang, hanya sasana bela diri Xixing kami yang tersisa. Apa hubungannya ini denganku? Saya tahu mungkin Anda mengenal master itu. Kami bisa membayar sejumlah besar uang untuk memintanya campur tangan. Direktur Fang, Anda tidak mungkin masih berpikir bahwa kejatuhan naga hitam ada hubungannya denganku kan? Aku benar-benar tidak mengenal master manapun. Silakan pergi. Tuan Tang, Anda juga seorang petinju. Kelompok itu menyerang dengan kejam. Setiap gerakan menyebabkan cedera yang melumpuhkan. Mengapa dia tidak bisa membantu kami untuk mengusir kelompok orang-orang yang tidak memiliki etika bela diri itu? Ini tidak ada hubungannya denganku. Fang Ying, ayo pergi. Dia lumpuh. Apa yang dia ketahui tentang pertarungan? Benar. Kukira kau menemukan seorang ahli. Kita seharusnya hanya mengandalkan diri kita sendiri. Baiklah, kalau begitu, saya akan membayar Tangsi sejumlah besar uang untuk bertarung satu pertandingan. Ini seharusnya bisa diterima kan? Xiao Xie saat ini tinggal di asrama sambil mempersiapkan ujian. Dia bahkan punya lebih sedikit waktu. Permisi. Chen Yao, ada apa? Paman, Tang Ji ada di bar. Cepat datang. Apa? Ayo. Habiskan. Xiao Xie, kau luar biasa kuat. Aku tidak menyangka beberapa orang di depanmu itu sama sekali tidak berharga. Tujuanku adalah kejuaraan Raja Tinju. Orang-orang itu, aku bahkan tidak memperhatikan mereka. Aku pasti akan menjadi Raja Tinju. Itu sudah pasti. Kau adalah petinju terkuat yang pernah kulihat. Bahkan Tianlong tidak setara denganmu. Ayah, kenapa ayah ada di sini juga? Ayah, biar aku beritahu. Aku benar-benar kuat sekarang. Kita tidak perlu mendirikan warung lagi. Lihatlah kondisimu sekarang. Apa kau akan menghancurkan hati Yao Yao? Apa kau akan menghancurkan hatiku? Kau sangat mengecewakanku. Kau bahkan berkolusi dengan sasana itu untuk menipuku agar bertarung di tinju bawah tanah. Apa yang kau janjikan padaku? Apa yang kau janjikan padaku? Ya, aku bertarung di tinju bawah tanah. Tapi ayah bekerja sangat keras mendirikan warung. Hanya menghasilkan beberapa ratus semalam. Apakah ayah ingin aku mendirikan warung bersama ayah seumur hidupku? Hidup sebagai orang kelas bawah. Apakah ayah tahu berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan dari satu pertandingan? 500 ribu. 500 ribu ayah. Berapa lama waktu yang ayah butuhkan untuk mendapatkan 500 ribu? Ayah kita akan segera bisa menjalani kehidupan kelas atas. Maka tidak ada yang akan menindas kita. Dan tidak ada yang akan meremehkan kita. Ayo katakan padaku. Katakan padaku apa itu orang kelas atas. Tentu saja Raja Tinju seperti Tianlong. Aku pasti akan melampaui Tianlong. Ayah, aku hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Apakah aku salah? Jika Tianlong sepertimu, dia tidak akan menjadi Raja Tinju. Lihatlah perilakumu, membuatku merasa bahwa sepanjang hidupmu, kau pada dasarnya tidak akan bisa mencapai 1/10.000 darinya. Apa salahku? Aku tahu kalian semua meremehkanku. Kalian pikir aku tidak mampu, tapi aku bersikeras membuktikannya pada kalian. Ayah, biarkan aku bertarung satu pertandingan lagi. Hanya satu pertandingan. Aku kemudian bisa berpartisipasi dalam kejuaraan Raja Tinju. Aku pasti akan menjadi Raja Tinju. Aku tidak setuju. Pulanglah bersamaku. Aku tidak akan pergi. Cepatlah. Tidak. Tang Jie, apa yang ayahmu kenakan? Itu kotor dan bau. Itu benar-benar kotor.
Paman Anda harus segera pergi, agar Anda tidak menulari kami dengan penyakit kemiskinan. Tang Jie, Anda sama sekali tidak boleh pergi bersamanya. Anda adalah Raja Tinju masa depan. Jika Anda mendengarkannya, Anda hanya akan berakhir sebagai pedagang tingkat rendah, membuang-buang bakat Anda. Semuanya diam. Aku tidak akan pergi. Semuanya tenang. Tang Yo, buka matamu dan lihat baik-baik. Bagaimana aku melumpuhkan putramu? Ayah, pukul aku sesukamu. Aku tidak akan melawan. Tang Shi. Kau tunggu saja dan sesali ini. Aku tidak akan menyesalinya. Xiao Shi, jangan sedih. Ayahmu hanya takut menjadi miskin. Setelah kau mendapatkan peringkat, dia akan mengerti dirimu. Aku tidak akan menyesalinya. Aku pasti akan bertanding di kejuaraan Raja Tinju dan memenangkan kejuaraan untuk membuktikannya padanya. Xiao Yao. Ini temanku. Kau bawa mobil ini kembali dulu. Paman jangan sedih juga. Saya yakin dia akan berubah menjadi lebih baik. Lanjutkan. Tianlong, rubah tersenyum yang mengambil alih naga hitam martial arts hall. Aku menemukan bahwa dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan pejabat tinggi kejuaraan tinju. Mereka bisa menggunakan tanpa batas hak istimewa tertentu, bahkan memanipulasi pertandingan. Aku curiga bahwa orang penting itu ada di sini di kejuaraan tinju ini. Xiao Xie sudah terseret ke dalam masalah ini. Investigasi harus cepat. Baiklah, Jika benar-benar tidak berhasil, apakah satu-satunya cara benar-benar berpartisipasi dalam kejuaraan Raja Tinju? Satu-satunya jalan yang tersisa. Tang Jie. Naiklah ke sana dan bertarunglah dengan baik. Kakakmu mendukungmu. Ini, minumlah air. Naga hitam si idiot itu hanya tahu cara menggunakan obat-obatan pada orangnya sendiri. Dia tidak tahu cara menggunakannya pada lawan. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau dari sasana bela diri naga hitam. Mengapa orang ini bungkuk? Apakah rubah tersenyum mencoba menipu kita? Bukankah kau dari sasana bela diri naga hitam? Mengapa kita harus membiarkan orang kita sendiri melawan orang kita sendiri? Orang kita sendiri. Apa kau belum mengerti? Dari awal sampai akhir, kau mewakili sasana bela diri Shuyul. Kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan sasana bela diri naga hitam kami. Kau hanyalah perwakilan yang membela orang lain. Sekadar Tian. Apa maksudmu? Kau benar-benar sangat bodoh. Sekarang seluruh komunitas bela diri Handong menganggapmu sebagai duri dalam mata, duri dalam daging. Semua orang berharap mereka bisa mencabik-cabikmu. Apakah kau mengatakan para petarung yang lumpuh beberapa hari terakhir ini sama sekali bukan orang jahat, melainkan master dari sasana tinju utama? Kau baru menyadari ini sekarang. Sudah terlambat. Aku berhenti bertarung. Kau pikir kau bisa berhenti kapanpun kau mau. Sekarang siapapun yang menjatuhkanmu, orang itu adalah pahlawan. Akhirnya seseorang telah tiba demi dunia tinju Handong kita. Untuk melampiaskan kemarahan ini, mari kita beri pelajaran yang setimpal pada bajingan kecil ini. Jangan paksa aku. Bagaimana jika aku memaksamu? Ayo. Sudah kubilang jangan paksa aku. Kalau begitu lakukan gerakanmu. Mari kita lihat bagaimana kau mengalahkanku. Kau mencari mati. Lumayan kau punya kemampuan. Tapi, kau mungkin tidak punya banyak kekuatan tersisa sekarang kan?
Kau. Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Tang Jay. Bangun. Kamu tidak boleh kalah. Kamu tidak boleh kalah. Kalahkan dia dan taklukkan semua sasana bela diri. Bangun. Jangan biarkan dia bangkit. Lumpuhkan bocah itu. Lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia. Benar. Dia melumpuhkan begitu banyak master kita. Hari ini dia juga harus merasakan akibat perbuatannya sendiri. Tang Yu, di mana kamu? Mengapa kamu tidak mengangkat telepon? Kau lihat. Semua orang ingin kau mati. Kaulah yang menjadikanku pahlawan dunia tinju Handon. Jadi pergilah menemui ajalmu. Tang Jay. Bangun. Kamu lupa perjanjiannya di antara kita. Menaklukkan sasana bela diri utama, mengubah semuanya menjadi alat pencari uang kita, menjadikanmu Raja Tinju. Raja Tinju. Aku membenci. Pukul dia. Pukul dia. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mempercayai mereka. Seharusnya aku tidak melanggar perintahmu, ayah. Aku salah. Mengapa dia ada di sini? Tapi itu tidak akan mengubah hasilnya. Jangan menyerah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Cukup. kau siapa? Bukankah ini Fang Yin, si lumpur yang dia bawa untuk kita cari? Dia benar-benar melanggar aturan ring. Apakah kau mencoba menantang kami secara terbuka? Karena dialah yang melanggar aturan lebih dulu. Maka wajar bagi kami untuk bertindak. Kalian semua maju sekarang. Dan lumpuhkan Ayan dan anak itu. Tunggu. Mengapa kau tidak mengelak? Semuanya. Jika seorang anak tidak dididik itu adalah kesalahan ayah, terlepas dari alasannya yang dimiliki putraku. Karena menyinggung kalian semua, aku bersedia menerima hukuman untuk putraku di sini. Aku harap kalian semua bisa mengampuni putraku. Sungguh kasih sayang ayah anak yang mengharukan. Anakmu menggunakan nama ring untuk melumpuhkan orang-orang dari berbagai sasana bela diri. Mengapa kami harus melepaskannya? Hutang harus dibayar. Benar. Harus dibayar. Aku akan melumpuhkan bocah ini sekarang juga. Mari kita lihat berapa banyak telapak tanganku yang bisa kau tangkis. Ayah. Maju bersama dan lumpuhkan mereka. Semuanya. Jika kalian terus bertarung, seseorang akan mati. Kalian tidak menandatangani surat pelepasan tanggung jawab kematian. Biarkan aku yang menjadi penjahat di sini. Malam ini, aku akan melenyapkan momok ini demi dunia tinju Handon. Master Hu sangat menjunjung kebenaran. Kalau begitu lakukanlah. Aku membenci. Biarkan aku menguji kaki lumpuhnya. Apakah dia berpura-pura atau tidak? Aku memiliki teknik tinju yang tak terkalahkan. Sebelum mencapai penguasaan, aku membutuhkan 5 tahun latihan keras. Selama periode ini, aku dilarang bertarung dengan siapapun. Aku hanya bisa mempertahankan penampilan ini, menahan hinaan dan siksaan. Tapi karena dirimu, aku akan mengakhiri latihan keras ini lebih awal. Kau seharusnya merasa terhormat. The film was translated and narrated by M Media.
Ternyata dia selalu hidup di bawah beban. Aku pernah mendengar tentang seorang raja tinju tertentu yang melatih kemampuan ini. Dia menahan penghinaan dan kesulitan selama 3 tahun. Tidak pernah terlibat dalam pertarungan dengan siapapun. Kemudian dengan satu gerakan, dia memenangkan 3 gelar raja tinju berturut-turut. Kedua setelah Lido dan Tianlong. Kalau begitu, kita tentu tidak perlu campur tangan. Sepertinya, juara kejuaraan raja tinju tahun ini kemungkinan besar adalah dia. Setelah aku menjadi raja tinju, luka yang kutimbulkan padamu akan menjadi topik pembicaraan yang membanggakan bagimu. Rubah tersenyum. Kukira kau menyembunyikan sesuatu yang besar. Ternyata kau hanya membuat kekacauan besar. Pemilik show? Bagaimanapun juga, Rubah tersenyum sudah melakukan yang terbaik. Selain itu, si lumpuh inilah yang melanggar aturan. Kekalahan itu seharusnya tidak dihitung. Jadi bagaimana sekarang? Kita sudah turun. Haruskah kita naik lagi dan memukulinya lagi? Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan sasana bela diri tanpa cedera. Semuanya. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan putraku. Aku akan memberimu penjelasan. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah konspirasi. Tidak ada yang namanya sasana bela diri Suyu. Dari awal sampai akhir, semuanya adalah sasana bela diri naga hitam yang melakukan pertunjukan yang disutradarai sendiri. Tang Yu, jangan memfitnah kami. Semua orang melihat. Jelas itu adalah putramu yang melumpuhkan orang-orang dari berbagai sasana bela diri. Sekarang dia dipukuli dan tidak bisa berdiri. Namun kau malah menyalahkan aku. Tepat sekali. Kami bukan orang bodoh. Tanpa bukti. Mengapa kami harus mempercayaimu? Benar. Tunjukkan buktinya pada kami. Kalau tidak, kalian berdua ayah dan anak tidak akan keluar melalui gerbang utama ini. Bukti. Tentu saja aku memilikinya. Sekarang, bisakah aku berpartisipasi dalam kejuaraan Raja Tinju? Kau masih harus bertarung 1 pertandingan lagi. Bukankah kita sepakat 5 pertandingan? Ini adalah keadaan khusus. Aku jamin ini adalah pertandingan terakhir. Dan kau bisa melawannya sekarang juga. Setelah kau selesai, aku akan memberimu tempat itu. Jadi ini benar-benar konspirasi sasana bela diri naga hitam. Kau Rubah tersenyum yang licik. Kami hampir saja tertipu oleh trikmu. Sasana bela diri naga hitam masih menyimpan niat jahat. Semuanya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Apa 5 sasana bela diri besar? Mereka semua sampah. Tang Yu, kau benar-benar punya kemampuan. Kau merusak rencanaku. Tapi apa masalahnya? Malam ini kalian semua harus tetap di sini. Semua master dari 5 sasana bela diri besar kami ada di sini. Mencoba menahan kami di sini. Kalian tidak pantas. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah peringkat tinju bawah tanah, nomor 1 Mingwang. Hanya berdasarkan kalian para orang tua, kalian masih ingin melawannya. Apakah kalian pantas? Dia adalah Mingwang. Siapa Mingwang? Mingwang adalah orang yang paling mungkin untuk menggantikan Tianlong dan menjadi juara tinju terkuat. Kecuali Tianlong ada di sini. Jika tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu, apakah kita hanya menunggu kematian? Ayah, masalah ini adalah urusanku. Kau pergi duluan sebentar lagi. Aku akan menahan mereka. Nak, jangan khawatir. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan kami berdua, ayah dan anak. Mingwang, lumpuhkan mereka. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi 5 sasana bela diri utama yang tersisa di Handong. Kau tidak akan melumpuhkan siapapun hari ini. Bosan hidup. Bajingan. Itu baru pemanasan. Sekarang adalah permulaan. Bos, saya akan berurusan dengan berbagai sasana seni bela diri di Handong. Bodoh, cepat pergi. Orang-orang aliansi tinju sedang dalam perjalanan untuk menangkapmu. Jangan buat masalah untukku sekarang. Apel, kenapa mereka datang ke sini? Ya bos, kami akan segera pergi. Mingwang, saya akan memberi mereka pelajaran lagi lain kali. Ayo pergi. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Direktur Fang. Aku ingin memintamu untuk menerima Xiao Shi. Biarkan dia melanjutkan tinju. Bagaimanapun dia yang bersalah kali ini.
Selain kau, aku takut tidak ada orang lain yang bisa menerimanya. Tidak masalah. Anda menyelamatkan semua sasana bela diri di Handong. Semua orang sangat berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Xiaoxi. Karena kau memilih jalan ini, kau harus bertarung dengan baik dan melanjutkan. Jangan mengecewakanku. Brother Hu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayan dan anak ini berulang kali merusak rencana saya. Jika saya tidak membuat mereka menderita sedikit, mereka benar-benar akan mengira saya orang yang lemah. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Brother Lua, mereka terlalu pengecut. Saya memukul mereka berkali-kali, namun mereka tidak berani melawan. The film was Kita akan translated lanjutkan besok. and narrated by M Media. Mari kita lihat berapa lama anak itu bisa bertahan. Siapa kamu? Kami tidak memprovokasi Anda, kan? Namaku adalah Tianlong. Kudengar kalian punya banyak ahli di sini. Aku tidak menyangka kau selemah ini. Kami punya banyak ahli. Itu hanya tergantung pada apakah kamu berani bertarung. Bagus. Kau sebaiknya tidak mengecewakanku. Halo, bos. Kami menemukan Tianlong. Tianlong, untukmu muncul sekarang. Bukankah itu terlalu berbahaya? Mereka sekarang sudah mengincar aku dan Xiaoxi. Jika Tianlong muncul saat ini, siapa yang masih akan peduli pada seorang ayah yang pincang dan seorang petinju amatir? Maksudmu? Daripada bertahan secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif dan menyerang. Banyak ahli pasti akan datang besok malam. Aku ingin menghabisi mereka semua dalam sekali jalan. Membuka jalan bagi Xiaoxi. Kau ingin Xiao Zhe berpartisipasi dalam kejuaraan Raja Tinjo. Pantas saja, kau tiba-tiba setuju membiarkannya bertinjo. Selama dia bisa berhasil masuk final, aku pasti akan bisa memancing keluar bos besar di balik layar itu. Brother Hu, anggota tim pengejar telah tiba. Sekarang, kita bisa bergerak melawan 5 sasana seni bela diri utama. Jangan terburu-buru. Saya punya sesuatu yang lebih penting dari ini. Namun, kita bisa memberi keempat orang tua bodoh yang cerewet itu pukulan. Anggap saja sebagai, mari kita lakukan pemanasan sebelum kita melakukan ini. Hal penting apa? Itu Tianlong. Tianlong, kamu akhirnya muncul. Apakah kamu tahu sudah berapa lama saya menunggu saat ini? Saya harap kamu sekuat yang mereka katakan. Saya benar-benar penasaran. Seperti apa sebenarnya rupa Tianlong? Dia mungkin terlihat tidak terawat. Seperti pria paruh baya yang ceroboh. Direktur Feng, Anda benar-benar punya cara berpikir. Siapapun yang tidak tahu akan mengira Anda punya semacam kebiasaan aneh. Mungkin. Semuanya. Malam ini, arena pertarungan kita telah mengundang petinju kelas berat. Seorang juara tinju legendaris kelas dunia. Yang menciptakan mitos tak terkalahkan dari 99 kemenangan. Raja Tinju Abadi, Tianlong. Aku kembali Xiao. Kali ini, aku bertarung demi putra kita. Tianlong, tidak peduli seberapa besar jarak antara kau dan aku akan melampauimu suatu hari nanti.
Mengapa dia ada di sini? Lupakan saja. Saya akan menyelesaikan masalah dengannya ketika saya kembali besok. Brother Hu, pertandingan malam ini untuk posisi teratas di daftar tinju bawah tanah. Pasti cukup spektakuler. Ming Wang tidak akan bertarung. Tapi jangan khawatir, saya punya rencana permainan yang lebih baik. Saya jamin Anda akan menghasilkan malam ini kekayaan yang sangat besar. Bukan Ming Wang. Lalu siapa? Jangan terburu-buru. Kau akan segera tahu. Kekuatan Tianlong. Kurasa aku tidak perlu memperkenalkannya lebih jauh. Aku yakin di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang layak menjadi lawannya. Jadi untuk menandingi kekuatan Tianlong, dan demi dampak visual yang lebih kuat, kami menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundang lawan spesial baginya. Sambutlah. Skuad pembunuhan 7 orang terkuat. The Seven Kills Seven Saints Group. Mungkin banyak orang tidak terlalu akrab dengan Seven Killers Group. Kalau begitu izinkan aku dengan sungguh-sungguh memperkenalkan mereka kepada semua orang. Seven Killers Group adalah organisasi pembunuhan terkuat di dunia. Di antara mereka, 7 orang terkuat adalah The Seven Kills Seven Saints Group. Setiap orang, jika diambil sendiri, memiliki kekuatan yang sangat mendekati Raja Tinju. Dan sekarang, berkumpul bersama. Di bawah serangan gabungan, kekuatan mereka meningkat setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu pertandingan tinju hari ini akan menjadi sangat spektakuler. Orang-orang ini jelas tidak pernah berniat agar Tianlong menang. Mereka ingin dia mati. Mengapa kau tidak mengizinkanku bertarung? Kau tahu, aku sudah lama menunggu saat ini. Urusan profesional harus ditangani oleh para profesional. Itu hanya satu Tianlong. Tidak ada yang tahu apakah dia asli atau palsu. Hanya dengan mengalahkan Seven Sins, barulah dia memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Ayo kalian semua serang bersama. Jika kalian bisa menahan satu gerakan dariku, aku kalah. Kau sendiri yang mengatakan itu. Serang bersama. Itu dia. Dia benar-benar Tianlong. 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 The film was translated Cepat beritahu and bos besar. narrated Aku by menemukan Emilia. Tianlong. Apakah ini perbedaan antara dia dan petinju lainnya? Terlalu kuat. Saya ingin melihat. Apakah Anda benar-benar Tang Yu? Ming Wang, sudah waktunya bagimu untuk membuktikan. Sudah lebih kuat dari Tianlong. Bunuh Tianlong. Kau akan menjadi juara tinju terkuat. Tianlong muncul. Malam itu di klub pertarungan bawah tanah. Kaulah yang menjemputnya di luar. Dan kau sepertinya mengenalnya. Jadi siapa prioritasnya? Katakan padaku siapa sebenarnya Tianlong. Baiklah, tidak ada di antara kalian yang mau bicara ya. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah dia bersedia datang dan menyelamatkan kalian? Bos, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kedua wanita cantik ini cukup memukau. Mengapa kita berdua tidak menikmatinya dulu? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai kita selesai berurusan dengan Tianlong. Setelah itu kalian berdua bisa melakukan apapun yang kalian mau. Rubah tersenyum. Saya tidak akrab dengan Tianlong. Dia tidak akan datang ke sini hanya untuk mati. Selain itu, jika Anda memprovokasi dia, dia juga tidak akan mengampuni Anda. Sama seperti dia menghancurkan naga hitam. Apa kau pikir aku adalah si naga hitam yang bodoh itu? Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia mati di sini. Lepaskan mereka. Rubah tersenyum. Lepaskan mereka. Tang Jie, kenapa kamu di sini? Direktur Fang, aku melihatmu ditangkap dan mengikutimu sampai ke sini. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Rubah tersenyum. Bukankah kau ingin berurusan denganku? Hadapi aku dan biarkan mereka pergi. Berurusan denganmu? Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Rencana malam ini bukan ditujukan untukmu.
Xiao Jie berlari dengan cepat. Kau mengenalku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jika kau tidak pergi sekarang akan terlambat. Cepat cari ayahmu. Apa yang terjadi hari ini? Awalnya aku bermaksud menangkap Li Roxue, tetapi akhirnya juga menangkap Fang Yin. Sekarang kau datang menjadikannya 3. Rubah tersenyum segera lepaskan mereka. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan berbicara dengan bocah kecil sepertimu. Pergi habisi dia. Benar-benar tidak berguna. Orang yang awalnya aku maksudkan untuk melawan Tianlong. Sepertinya aku hanya bisa menggunakanmu untuk pemanasan dulu. Seseorang. Di mana semua orang? The film was translated and Jika kau narrated memanggil by orang-orang di luar M-Media. itu, mereka sudah tidak mampu untuk menjawabmu. Tianlong, Tianlong. Tianlong kau. Kau menjatuhkan mereka semua. Rubah tersenyum. Katakan padaku siapa bosmu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Bos besar sudah tahu tentang keberadaanmu. Semua ahli di bawah komandonya sedang bergegas ke sini sekarang. Malam ini tidak ada satupun dari kalian yang akan melarikan diri. Anak buah bos besar sudah tiba. Memang cukup banyak orang. Apa kau takut? Kalau begitu berlututlah bersujud dan mohon ampun. Ketika aku membawamu ke hadapan bos besar. Mungkin, dia akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Aku khawatir orangnya tidak cukup. Tidak cukup bagiku untuk bertarung. Nak awasi tempat ini baik-baik. Bisakah Tianlong mengalahkan orang sebanyak itu? Percayalah padanya, dia adalah Tianlong. Tianlong adalah manusia bukan dewa. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja untuk bos besar, bagaimana mungkin dia bisa menang? Tang Zhe setelah Tianlong mati. Aku akan melumpuhkanmu. Dan ayahmu juga. Berikutnya adalah orang-orang dari 5 perguruan seni bela diri besar. Siapapun yang menentangku, aku tidak akan menyisakan satupun. The film was translated Sepertinya ini sudah and berakhir sekarang. narrated by M-Media. Raja tinju dari generasinya. Tumbang begitu saja. Rubah tersenyum. Di mana ahli-ahli lainnya? Panggil mereka semua ke sini. Bagaimana itu mungkin? Sekarang kau bisa memberitahuku, siapa orang di belakangmu kan? Kau tidak pantas tahu. Ketika bos besar ingin menemuimu, itu akan menjadi akhirmu. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku bisa menebak. Mampu memobilisasi begitu banyak petinju dan pembunuh. Selain Presiden Aliansi Tinju, Ma Xiaofeng. Aku khawatir tidak akan ada orang kedua.
Tianlong. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Sama-sama. Menyelamatkanmu hanyalah masalah sampingan. Tunggu sebentar. Tianlong ajari aku cara bertinju. Terimalah aku sebagai muridmu. Baiklah. Kuharap kau bisa bertahan. Aku tidak mungkin salah. Kamu pasti Tang Yu. Tianlong. Sialan. Siapa sebenarnya kau? Kau kemari. Kau beritahu aku. Kejuaraan Raja Tinju. Apa peluang kita memenangkan gelar juara? Dalam pertempuran ini, kita kehilangan semua ahli kita. Kita tidak punya petinju lagi yang tersedia. Selain itu, Tang Jai dari Sasana Bela Diri Jixing menimbulkan ancaman besar. Ancaman. Belum ada seorang pun yang bisa menjadi ancaman bagiku. Lebih keras. Kecepatan. Lagi. Teruslah berlatih. Istirahatlah. Terima kasih. Tang Xie sudah meraih 5 kemenangan beruntun. Besok adalah babak final. Bisakah dia melakukannya? Bakatnya sangat tinggi. Baguslah. Sasana bela diri ini ditinggalkan oleh ayahku sebelum dia meninggal. Demi dia, aku bahkan menggunakan hak warisku untuk bertaruh dengan anggota keluargaku. Jika kita kalah lagi besok, aku akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir, kau tidak akan kalah. Hadirin sekalian. Setelah berhari-hari kompetisi, kejuaraan Raja Tinju ini telah mencapai pertandingan finalnya. Pemenangnya akan menjadi Raja Tinju yang baru. Kejuaraan Raja Tinju. Niat membunuh yang begitu kuat. Kartu truf terakhir Mas Xiaofeng. Ternyata dia. Ternyata dia. Itu Lido. Lido Raja Tinju. Ma Xiaofeng benar-benar berhasil merekrutnya. Xiao Xie ingin menjadi Raja Tinju. Mengalahkan Raja Tinju adalah satu-satunya cara. Teruslah berjuang Tang Jai. Lakukan gerakanmu. Tunjukkan padaku gerakan terkuatmu. Hanya ini semua kekuatan yang kau miliki, dan kau berhasil mencapai final. Kau benar-benar mengecewakanku. Jarak di antara mereka terlalu besar. Xiao Xie tidak bisa menang. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini dibandingkan dengan petinju lain? Dia berada lebih dari 10 tingkat di atas mereka. Apakah kau sudah puas?
Orang ini tidak boleh dibiarkan tetap ada. Bagus Tang Xie, punya peluang untuk menang. Tidak ada kesempatan. Jarak di antara mereka terlalu besar. Terlebih lagi dia menjadi lebih kuat. Gaya tinjumu mirip dengan seseorang. Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah guruku. Gerakanmu. Aku sudah melihat semua itu. Sayang sekali bahwa jarak antara kau dan dia terlalu besar. The film was translated Hati-hati. and narrated Tang by Jie. M Media. Tang Xie, kau bukan tandingannya. Menyerahlah. Aku baik-baik saja. Aku pasti akan menang. Personel tidak berwenang harap menjauh dari ring. Aku menantikannya. Kau melampaui gurumu. Jika kau terus bertarung, kakimu akan hancur. Diam dan berhenti bicara omong kosong. Dia tidak bisa bertarung lagi. Tang Jie, hentikan pertarungan. Kamu akan lumpuh. Tang Xie, demi kakimu. Aku perintahkan kamu untuk mundur dari pertandingan. Hanya satu pertandingan. Aku hanya butuh satu pertandingan lagi, ayah. Biarkan aku menyelesaikan pertarungan ini. Maka aku bisa menjadi raja tinju. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ayah, Xiao Shi, kau melakukannya dengan baik. Serahkan sisanya padaku. wasit. Seseorang mengganggu pertandingan tinju. Kualifikasi mereka harus dicabut. Tuhan, sebaiknya kau memberiku penjelasan. Kami menyerah. Ayah, percayalah aku bisa menang. Xiao Shi, sudah cukup fakta bahwa kau berhasil sejauh ini. Ayah sudah sangat bangga. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Tidak apa-apa. Kau masih punya orang tua di sini. Hari ini biarkan aku mengajarimu. Apa itu naga melayang di langit yang sesungguhnya? Menurut peraturan, para raja tinju sebelumnya berhak atas satu tempat langsung di final. Hari ini, aku akan mewakili sasana seni bela diri Siseng dan menantangnya. Kalian adalah para raja tinju. Benar, aku adalah raja tinju tak terkalahkan dengan 99 kemenangan. Tianlong. Tang Yu, aku sudah tahu, kamu pada akhirnya akan bergerak. Tianlong. Ayahku adalah Tianlong. Kontestan. Tianlong. Tianlong masih hidup. Apa kau bilang dia adalah orang yang mengalahkan Lidu 12 tahun lalu dan mencetak rekor 99 kemenangan? Tianlong. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Tianlong. Tianlong. Pantas saja bajingan lumpuh ini berulang kali merusak rencanaku. Jadi dia adalah Tianlong. Tang Xie, apa kau menyerah? Wasit, Aku menyerah. Tianlong. Setelah 12 tahun, kita bertemu lagi. bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Aku berakhir seperti ini. Semua berkat dirimu. Kau mencuri semua yang menjadi milikku, termasuk kejayaan yang kau miliki. Aku hanyalah latar belakang bagimu untuk menjadi raja tinju. Aku lebih suka mereka melupakanku daripada membiarkan mereka menggunakan metode ini, memperlakukanku. Tidak. Di jalur seni bela diri, tidak ada yang menang selamanya. Tidak. Kecuali dirimu dengan 99 kemenanganmu. Tapi hari ini, aku akan mengalahkan legenda tak terkalahkanmu. Baiklah. Karena aku telah menjadi The iblis film was batinmu, translated and maka aku narrated akan by memberimu M kesempatan Media. hari ini. Apa kau tahu berapa banyak metode yang kugunakan untuk meningkatkan kekuatanku selama 12 tahun ini? Aku sangat kuat sekarang. Kau yang seperti sekarang ini tidak bisa menahan satu pukulan pun di hadapanku. Apa yang kau lakukan pada dirimu? Apa yang kulakukan pada diriku sendiri, kau akan tahu. Tapi aku akan memberitahumu setelah aku selesai menyiksamu. Kenapa dia begitu kuat? Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Ayah dulu, apakah kau mengalahkan monster seperti ini untuk menjadi raja tinju? Ada yang salah. Dia jelas tidak terlihat seperti ini saat itu. Dia pasti melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kekuatannya ini pada dasarnya bukan milik manusia. Ini adalah hasil dari kerja kerasku.
penelitian dan pengembangan selama 12 tahun. Tianlong, ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari ini biarkan manusia modifikasiku menginjak-injakmu. Aku pikir Tang Yung masuk ke ring dan menyelamatkan segalanya. Sepertinya kita terlalu melebih-lebihkan Tianlong. Tidak, kita meremehkan Ma Jiaofeng. Tingkat ketidakmaluannya. Teruslah berjuang, ayam. Tianlong, kau tidak pernah mengecewakanku. Kau pasti bisa mengalahkannya. Lido, mengandalkan teknologi dan zat terlarang untuk membuat dirimu lebih kuat. Ini hanya akan menghancurkanmu. Itu tidak masalah, selama aku bisa mengalahkanmu. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Ini bukan satu-satunya jalan untuk menjadi lebih kuat. Aku telah menyembunyikan kekuatanku selama bertahun-tahun ini, sambil menghindari pengejaranmu. Terus-menerus meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku 10 kali lebih kuat sekarang daripada saat itu. Berhenti bermain trik. Kau tidak akan mengalahkanku hari ini. Apa kau tahu jurang pemisah di antara kita sekarang? Mustahil. Bagaimana mungkin ada orang mengalahkan Lido? Tidak ada yang mustahil. Kesulitan yang telah dialami Tianlong selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa pahami. Mari kita akhiri ini. The Bagus. film was translated and narrated by M Media. Tianlong, aku pasti akan kembali. Mencoba pergi. Mei Xiaofeng, kau dicurigai melakukan banyak kejahatan. Ikutlah bersama kami. Di sini aku mengumumkan, aku akan menantang Tianlong untuk menantang rekor 100 kemenangannya dan menjadi petinju terkuat. Anak ini menentang tatanan alam.